Radit menghela napas panjang. Di bawah rindangnya pohon. Di halaman rumah kontrakan kecil. 3 bulan sejak di PHK dari kantornya, membuat ia hampir kehilangan semangat. Istrinya selalu memberinya semangat. Saat makan siang ponsel Radit tiba-tiba bergetar, sebuah pesan. WhatsApp masuk, nomor tak dikenal. Es coklat kekinian, modal 4 juta. Untung besar, resiko kecil. Radit membaca pesan itu, rasa penasaran mengalahkan pesimisnya, tanpa sadar. Ia mengetuk nomor yang tertera di bawah pesan itu. Esok harinya Radit sudah duduk di sebuah cafe bersama pria paruh baya. Berpenampilan parlente, namanya Pak Tony, perwakilan es coklat yang viral itu. Dengan modal 4 juga kami menawarkan sistem yang sudah terbukti sukses. Modal kecil 4 juta sudah termasuk gerobak, peralatan lengkap, dan bahan baku awon. Rata-rata mitra kami balik modal dalam 2 minggu. Anda bisa coba. Radit mengernyitkan dahi. Cuma 4 juta. Apakah ada biaya tersembunyi atau syarat lain? Pak Tony tertawa. Coba Anda lihat ini, testimoni dari mitra kami. Semua gerobak mereka dipenuhi pembeli. Tapi kenapa murah banget, Pak? Tanya Radit ragu. Pak Tony menatapnya dengan senyum misterius. Mungkin ini rezeki Anda, dan dengan bergabung bersama kami adalah jalan keluar dari masalah finansial Anda. Malam itu Radit tak bisa tidur. Tawaran tadi siang terus mengganggu pikirannya. Istrinya menemaninya. Duduk, gimana Mas? Jadi ambil. Radit mengangguk. Iya, modalnya pas. Jika gagal kita gak rugi banyak. Istrinya tersenyum. Lega, kalau ini rezeki kita, pasti lancar. 2 hari kemudian Radit resmi bergabung dengan Frenzy Es Coklat. Viral itu. Ia menerima gerobak sederhana, tapi menarik perhatian hari pertama jualan. Radit terkejut, gerobaknya langsung diserbu pembeli. Bahkan belum selesai ia menata barang, es coklat sudah laris pembeli, uang mengalir. Di kas kecilnya, makasih ya Mas, seorang ibu membawa 3 gelas es coklat. Sama-sama Bu, jangan lupa mampir. Lagi, malam harinya keanehan mulai terasa. Saat Radit mau menutup gerobaknya, ia mencium bau aneh dari termos es coklat yang masih tersisa. Ini basi, atau gimana? Gumam Radit memeriksa termos. Tak ada yang aneh, tapi bau itu terus menusuk ke hidungnya. Ketika ia menarik gerobak masuk ke dalam rumah, suara berdecit terdengar. Seperti roda karatan, padahal tadi pagi baru dilumasi pelumas. Radit pun tak menghiraukannya. Esok harinya gerobak itu kembali laris manis dari hari pertama, pendapatannya naik, bahkan ia mulai berpikir menambah 1 gerobak lagi dalam waktu dekat. Kayaknya kita bisa nyicil rumah lebih cepat, Mir, ujar Radit sambil menghitung uang. Alhamdulillah Mas, semoga lancar terus ya. Namun malam itu, mimpi buruk datang. Radit di tengah ruangan gelap dikelilingi gerobak, rodanya mengeluarkan darah. Dari kegelapan muncul sosok hitam besar dengan mata marah menyala. Bayar dengan tulan, suara makhluk itu menggema. Ia pun terbangun dan mencoba menenangkan diri. Cuma mimpi, bisiknya. Ia tidak tahu bahwa mimpinya itu adalah awal dari rangkaian aneh yang terus menghantui hidupnya. Radit mengusap wajahnya yang basah oleh keringat. Mimpi buruk semalam masih jelas terbayang. Ia melirik jam dinding rumahnya, menunjukkan jam 4 pagi. Hari itu gerobak es coklat Radit kembali ramai pembeli. Antrian kecil sudah ada di depan. gerobaknya. Mas, aku es coklat dingin 1 ya. Aku 2 pack plastik. Gak pack es ya. Radit melayani dengan semangat. Seharian penuh gerobaknya. Tak pernah sepi. 1 gelas yang terjual. Ia semakin bertekad untuk keluar dari kemiskinan. Malam harinya, keanehan kembali terjadi saat ia menuangkan air ke termos. Aroma amis kembali tercium. Kali ini lebih kuat, seperti darah segar. Ia melihat air itu tampak bening, tapi bau itu menusuk hidungnya. Ia mengabaikan rasa aneh itu dan menarik gerobaknya ke dalam rumah. Ketika roda gerobak melintasi lantai,
terdengar suara berdecit. Kali ini terasa berbeda seperti bisikan halus, berikan tulang, Radit. Berhenti menarik gerobak, ia menoleh. Ke belakang, tak ada siapa-siapa, mungkin cuma halu, pikirnya. Malam itu Radit kembali mimpi, ia berada di tengah pasar, gerobaknya berjalan sendiri, seolah ada yang menarik tak kasat mata, iya. Tiba-tiba roda gerobak berubah menjadi tulang belulang manusia, mengeluarkan darah segar yang mengalir ke lantai. Radit terhuyung mundur saat gerobak itu berubah jadi sosok hitam tinggi besar, mata merah menyala, bayar dengan tulang. Suara itu kembali bergema, lebih keras dari sebelumnya. Radit Terbangun dari tidurnya, istrinya juga terbangun. Mas mimpi lagi. Radit mengangguk, bukan apa-apa. Hari ketiga ia jualan, Radit berusaha menapis ketakutannya, tapi keanehan kembali muncul di siang hari saat ia melayani pembeli, seorang bocah kecil. Memandang gerobaknya tanpa berkedip, tubuhnya kurus. Adik mau es coklat? Bocah itu tak menjawab. Ia terus menatap roda gerobak Radit, lalu berkata pelan, "Roda itu berdarah, Om." Radit terkejut. Sebelum sempat bertanya, bocah itu berlari. Radit mencoba melupakan kejadian itu, tapi ia merasa roda gerobaknya benar ada di malam hari saat ia Membersihkan gerobaknya di malam hari, ia menemukan bercak darah. Awalnya ia pikir itu noda biasa, namun setelah dibersihkan, bercak itu muncul lagi. Keesokan hari, namun Radit mengabaikannya. Seminggu berlalu, hingga ia mimpi melihat sosok. Wajahnya penuh luka, duduk di samping gerobaknya, dan menatap. "Radit, jangan teruskan nak," kata bapak itu. "Tulang mereka yang harus kamu bayar," bisik bapak itu pelan, sebelum tubuhnya hilang jadi serpihan. Radit terbangun dengan keringat dingin. Ia merasa bisnisnya mengandung ritual gelap di balik suksesnya. Hingga hari ke-10, ia menghubungi Pak Tony. "Pak, saya mau tanya sesuatu," ujar Radit saat telepon tersambung. "Iya, ada apa? Kenapa gerobak saya ada yang aneh? Bau amis, mimpi buruk, suara aneh di malam hari." Pak Tony tertawa kecil. "Oh, itu biasa. Banyak mitra baru yang merasa begitu. Mungkin kamu lelah, nanti juga hilang sendiri. Tapi Pak, udah fokus saja. Semakin sukses, semakin hilang rasa gelisahmu." Radit tidak merasa lega, ia merasa ada yang disembunyikan Pak Tony. 3 bulan berlalu, bisnis es coklat Radit berkembang pesat, hingga ia mampu membuka 2 cabang baru. Kini ia punya 3 gerobak dengan 3 karyawan yang mengelolanya. Malam itu, ia pun mimpi buruk lagi. Ia berada di tengah hutan gelap, di mana gerobak-gerobaknya berbaris rapi. Tiba-tiba roda gerobak itu meleleh menjadi cairan pekat, dan menjadi sosok besar. Semakin besar, semakin banyak yang kau hutangi. Radit mencoba berlari, tapi kakinya berasa berat. Sosok itu mencengkram tangan Radit. "Bayar dengan tulan," makhluk itu berbisik sebelum mencengkram dada Radit dengan kuat. Ia pun terbangun dengan teriakan, membuat istrinya kaget. "Mas, kenapa lagi?" Radit menggeleng. "Mas, sejak mulai bisnis ini, Mas sering banget mimpi aneh. Kejadian aneh mulai terjadi." Beberapa hari kemudian, salah satu karyawan ya datang dengan wajah pucat. "Mas Radit, saya gak kuat lagi kerja di gerobak ini," kata Jarwo tanpa basa-basi. Radit kaget. "Ada apa, Jarwo?" "Setiap malam saya dengar suara aneh dari gerobak itu, bahkan termos es itu bergerak sendiri saat saya tinggal." Radit mencoba menenangkan Jarwo. Puncak ketakutan Radit terjadi saat gerobak keduanya ditemukan bercak darah di termos esnya. "Mas, ini serius," karyawannya Zaki membawa termos bercak darah. Radit pun menenangkannya. Tapi Zaki menjawab, "Ini udah sering, Mas. Saya gak mau kerja kalau kayak gini lagi." Zaki pun mengundurkan diri. Radit mulai mencari jawaban. Ia membuka laptop, mencari franchise coklat yang ia ikuti. Hasil pencariannya membuatnya takut. Persis seperti yang ia alami, dan ada kolom komen. Semakin besar suksesmu, semakin besar hutang yang harus dibayar. Semakin ia lihat komentar, ia gulir ke bawah. Ternyata pendiri franchise coklat mempunyai perjanjian
dengan makhluk gaib yang membuat rasa es coklat itu semakin gurih hingga pelanggannya balik lagi membelimu. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah Radit akan mundur dari bisnis es coklat yang membuatnya sukses? Setelah ia tahu bisnisnya ada perjanjian tak kasat mata dengan makhluk gaib. Mari sobat semua kita simak kisahnya di part 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.